Gue sudah bikin blog, gue juga sudah daftar AdSense, gue juga sudah di approve AdSense. Tapi pada kenyataannya gue dapat penghasilan dari AdSense tuh tiap hari cuma 1.000, 2.000, 500, 300, 40, malah mungkin 3 perak gitu kan. Kalau ternyata main blog dengan AdSense itu tuh nggak seindah dengan postingan-postingan orang ya. Sebenarnya nggak gitu juga. Kalau lu paham bahwa Google AdSense itu membagi tiap negara atau membagi CPC itu berdasarkan tier-tier negara. Di depan ini sebenarnya data, tapi bukan data dari AdSense ya. Ini di depan Indonesia ini masih masuk kategori tier 3. Nah, yang hari ini kita akan bahas itu adalah itu, CPC Google AdSense by country. Kenapa sih CPC dari AdSense atau blog lo itu kecil banget, atau CPM dari YouTube lo tuh kecil banget? Lo harus tahu dulu penyebabnya. Kalau lo udah tahu penyebabnya, jadi ekspektasi lo tuh gak akan setinggi itu. Kalau udah tahu penyebabnya ternyata begini, nah dari situ kan kita bisa ngakalin, cari solusinya supaya penghasilan kita itu gede. Yang pertama gue kasih tahu, Google itu membagi negara-negara berdasarkan 3 tier. Ada tier 1, tier 2, dan tier 3. Untuk tier 1 country dari AdSense yang paling besar itu CPC-nya itu sebenarnya Australia. Ya, negara tetangga kita Australia, Austria, Belgium, Kanada, terus Denmark, Finland, Prancis, Jerman, Irlandia, Italia, Luxembourg, Netherlands, New Zealand. Ini negara kita, tetangga kita di bawah nih, New Zealand dengan Australia itu deket banget. Ada juga Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan ini United Kingdom alias Inggris, dan ini yang terakhir Amerika Serikat. Mayoritas emang negara bule semua, dan itu bahasanya bahasa Inggris semua. Ini CPC-nya dia itu kalau yang paling minim itu dari antara $2 sampai mungkin 2 sampai sekitar $17 something like that lah. Tier 2-nya disinilah kita Indonesia baru ada. Ini semuanya bla 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 bla. Nah, ini Indonesia itu berada di tier 2. CPC-nya itu 0,06. Nanti gue kasih lihat tabelnya berapa harga CPC-nya Indonesia. Jadi biar lo tuh nggak terlalu kaget. Dan yang untuk tier 3-nya ada Bangladesh, Barbados, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, negara-negara Amerika Latin. Udah lihat ini udah lengkap, tier 1, tier 2, dan tier 3. Gimana sih sebenarnya cara Google itu menetapkan tier-tier negara ini seperti ini? Yang pertama itu dulu berdasarkan per kapita ya, pendapatan per kapita tiap negara itu beda-beda. Pendapatan kita setahun orang Indonesia dengan orang misalnya Australia itu beda banget. Itu yang pertama. Yang kedua juga adalah masalah gini, ini masalah attitude ya. Negara kita juga termasuk yang CTR-nya tidak terlalu tinggi. Maksudnya klik iklan di web atau di YouTube tuh tidak terlalu tinggi. Itu menyebabkan kita TR-nya masih di situ-situ aja. Nah, negara-negara bule itu attitude-nya itu kan bagus-bagus ya. Artinya mereka menghargai hasil karya orang. Contohnya Gozali yang cuman hanya posting selfie dia itu laku kan sampai 1,5 miliar. Itu karena emang orang-orang bule itu menyukainya eksotik, yang sesuatu yang sesuatu yang menurut mereka unik. Nah, itu dihargai dengan tinggi. Maksud gue attitude negara-negara yang di tier 1 itu sangat tinggi. Mereka menghargai hasil karya orang dengan cara mereka ngeklik iklan. Makanya CTR negara-negara tier 1 itu rata-rata tinggi, click through rate-nya itu tinggi. Itu juga salah satu faktor mempengaruhi mereka punya CPC besar. Karena gini, kalau iklan kita banyak diklik orang, berarti iklan kita dilihat. Mungkin terjadi juga lead di situ, terjadi pembelian. Makanya pemasang iklan itu senang dengan negara-negara seperti Australia, Austria, Belgia, Kanada, Denmark, Finland, Amerika Serikat, dan segala macam yang ada di tier 1 ini. Karena CTR mereka gede. Nah, di tier 2 ini
Tier 2 ini Indonesia, ada kita, negara kita, ini negara-negara berkembang lah ya. Bukan cuma negara berkembang, tapi negara yang agak-agak cuek itu dengan masalah iklan. Sebodoh amat lah gitu, yang penting gue udah dapat informasinya, habis itu gue close. Dan daya belinya itu juga tidak terlalu tinggi gitu. Jadi kalau mereka lihat iklan, belum tentu mereka mau beli. Di sini di tier 2 lu jangan heran, ini juga ada Jepang. Di sini ini negara maju kan, ada Hong Kong, ada Jepang. Ini ada Jepang, Indonesia, ada Hong Kong. Ini Jepang kenapa bisa masuk di tier 2 untuk CPC AdSense ya? Penjelasannya simpel banget, karena orang Jepang itu hanya beli sesuatu yang mereka butuhkan. Mereka nggak mau itu boros-boros kayak gitu. Mungkin Korea juga ada di sini nih, gue belum cek lagi. Mereka tuh, nah karena attitude bangsanya mereka tuh seperti itu, mereka hanya beli sesuatu yang mereka butuhkan, mereka ada di tier 2. Kalau orang Indonesia tuh enggak, ya kan, sudah nggak mau ngeklik iklan gitu, baca kalau ngebaca, ngeblog atau nonton video itu dicari cuman apa yang mereka cari. Jadi di scan aja gitu pakai mata ini ada di subheading di tengah, dia baca yang gitu, selesai, langsung di close. Nggak sampai 1 menit 2 menit mereka mendapatkan apa yang mereka cari, habis itu close. Termasuk juga di YouTube-nya begitu. Itu emang gayanya orang Indonesia seperti itu, efisien, efektif, dan simple. Saking simpelnya kreator-kreator itu kalau mendapatkan traffic dari Indonesia, alamak. Itu ya penyebabnya kenapa Indonesia ada di tier 2 dan Jepang juga yang sebagai negara maju kok ada di tier 2. Nah di tier 3 ini negara-negara dunia ketiga, alias emang secara ekonomi mereka belum semaju seperti negara kita. Mereka juga tidak ngikut iklan, mereka mungkin juga infrastruktur internet di negara tersebut belum memadai seperti yang ada di tier 2. Ini penggolongan ya, penggolongan atau tiering negara untuk CPC dari Google AdSense. Nah ini kita bagian yang paling menarik, bagian masalah CPC, click per cost. CPC itu click per cost. Lu bisa lihat di sini, ini adalah tabelnya. Di Amerika Serikat itu dia range-nya antara 0,16 sampai $1. Di Kanada, nah ini Kanada paling gede nih, lumayan bagus banget. Dia range-nya itu antara $0,3 sampai $7. Jadi lu bisa dapat $3, bisa dapat $4, $5, atau $7. Nah dia maksimumnya itu $17. Kalau Amerika Serikat segini. Tapi startnya dia itu dari 0,30, paling terkecil. Kalau misalnya blog lu tuh minim banget, tapi lu dapat visitor dari Kanada, lu kemungkinan bisa dapat $7 untuk satu klik. United Kingdom itu juga range-nya dari 0,30 sampai $3, Jerman 0,4 sampai 1, lu bisa lihat ini ada di video gue. Thailand, terus ini Jepang kan 0,2 sampai 0,8 range-nya. Dia maksimal itu sampai 4. Untuk Thailand sendiri sih lumayan gede, dia 0,3 sampai $1. Dan ya United Emirates Arab, Switzerland, bisa lihat range harganya. Di Korea Selatan juga lumayan besar, Singapura juga lumayan, udah mendekatin $1. Malaysia itu masih kecil, 0,6 sampai 0,6 aja range-nya. Qatar, terus New Zealand juga nggak terlalu gede, dia masih kecil. Spanyol, Ghana, terus Zambia, Saudi Arabia itu sampai $1 range-nya. Turki, India tuh sampai 0,45 maksimal kayaknya sih, sampai di situ memang kecil-kecil banget. Nih Kamerun 0,05, bayangin 0,05 tuh kalau udah dapat pistol dari Kamerun, tapi kayaknya nggak mungkin adalah. Nah ini Indonesia nih, ini dia nih. Indonesia itu range CPC-nya itu dari start awalnya itu dari 0,06 sampai 0,38, jauh mendekatin $1. Kalau kita anggap aja misalnya untuk $1 itu harganya sekarang 14.500 lah ya. Gitu dong. Kita kali dengan 0,06 kan. 0,06 870 perak untuk satu klik iklan Indonesia ya. Maksudnya traffic. Jadi kalau ada pengunjung dari Indonesia
terutama di blog lo, terus dia klik iklan lo, ini nih range penghasilan lo itu antara dari 870, ini dengan hitungan dolar 4.500 ya, sampai Indonesia mana sih, 0,38 ya, 0,38 sampai 5.000. Dari 800 perak sampai 5.000 itu range-nya CPC-nya Indonesia. Nah, kok temen gue dapatnya 2.000, kok gue dapatnya 800 ya, atau gue dapatnya 400? Itu tergantung dari kualitas dari artikel ente, penggunaan keyword. Itu sebenarnya gue udah bahas di dua video gue soal CPC. Nah, itu sebenarnya sudah gue bikin di 2 video yang ini, bagaimana caranya lo meningkatkan CPC lo dari artikel. Itu ada di video yang satu ini, dan ini cuma penontonnya sudah 1.000, dan satu lagi videonya itu yang ini nih. Ini 4.000 nih, penyebab CPC Google AdSense lo kecil. Di sini gue udah bahas nih, ini cuma nontonnya 4.000. Tapi lo main blog gitu, tapi ngeluh, oh, kenapa sih CPC gue kecil, nggak pernah nonton ini kali ini. Nah, balik lagi ke tadi masalah yang ini. Tadi lo udah gue kasih lihat kan hitungannya, dari 0,6 itu sekitar 800 dan 0,38 itu sekitar 5.000. Itu adalah range dari CPC Indonesia. Bisa sampai kapanpun juga CPC Indonesia itu segitu. Kalau tiernya itu masih tetap di tier 2 ya seperti ini. Jadi jangan ngeluh lagi kenapa sih penghasilan dari traffic Indonesia kecil banget, karena emang kecil. Tapi kalau misalnya jumlahnya anggaplah ya, misalnya 870 tadi itu, kalau misalnya ada sehari itu 1.200 yang ngeklik aja, itu gede juga. Dia sehari lu bisa dapat 1 juta meskipun 870 CPC-nya. Tapi kalau yang ngekliknya banyak, nah karena harus membutuhkan jumlah klik yang banyak, inilah orang lebih banyak menggunakan yang namanya AdSense, iklan, FB Ads, terus Google Ads, Pinterest Ads. Untuk apa? Untuk mobile klikannya itu supaya bisa dapat jumlah yang besar. Karena kalau dia ngandalin hanya traffic organik dari Google Search, misalnya sehari dia cuma dapat 102 klikan, terus dikali tadi 870, lu dapatnya sekitar 88.000. Dapat 88.000 ini sebenarnya juga lu sudah bisa untuk PO di tanggal 21. Kalau kita kali 30 hari 2.600.000 bisa juga, berarti klikannya kan lu fokusnya di klik dari iklan lu itu. Nah biasanya itu, satu lagi diperhatikan ya, yang 0,06 dan 0,38 ini desktop, bukan mobile. Kalau mobile dia lebih kecil lagi, bisa setengah harganya. Kalau tadi 870 kan, kalau misalnya mobile dia mungkin setengahnya itu sekitar 400-an, 400 perak kalau mobile. Nah, kalau misalnya trafficnya itu datangnya dari medsos, lebih kecil lagi, ini setengahnya lagi, dia misalnya 200 kalau traffic dari medsos. Jadi yang paling bagus itu trafficnya dari Google ya, dan dia klik. Meskipun dari negara Indonesia, asal jumlahnya banyak, seperti tadi gue bilang, kalau 102 klik aja itu lo dapatnya 80.000 per hari. Dengan catatan itu bukan klikan dari mobile dan dari medsos trafficnya, tapi berdasarkan dari Google. Berarti kalau seperti itu, otomatis gue harus belajar SEO, gue harus meningkatkan lagi ranking dari artikel gue, gitu, ya dong, supaya gue bisa dapat yang namanya organic traffic, supaya gue terhindar dari traffic mobile dari handphone dan dari medsos. Nggak ada cara yang lain. Kalau lu tetap masih ngandalkan medsos dan karena gini, medsos itu lebih banyak diakses sama para pengguna mobile dibandingkan dengan desktop. Karena kalau desktop berarti kita pilihannya ada 2, kalau nggak di kantor berarti ada di rumah, gitu. Nah, sementara orang lebih banyak beraktivitas di luar sepanjang hari, mungkin 8 jam sampai 10 jam mereka ada di luar. Orang-orang Indonesia nih berarti mereka lebih aktif menggunakan mobile. Kalau mobile berarti itu misalnya lebih gede lagi. Anggaplah kalau misalnya klikan dari mobile kita itu 200 perak,
200 perak. Berarti gue butuh berapa nih? Misalnya gue butuh 2200 lah, 2200 klik, baru gue dapat 440 per hari. 2200 itu dari mana gue dapat klik segede gitu? Ya itulah dia, makanya gue bilang jangan patah semangat ya, tetap semangat. Bisa aja kalau lu misalnya main berita-berita viral yang lagi happening, lu tinggal cari topik-topik terhangat, topik-topik trending di Twitter maupun di Instagram, bisa. Habis itu lu share nanti ke media sosial lu, dengan resiko emang si PC-nya lebih kecil daripada kalau si PC desktop. Itu yang pertama. Tapi lu gak usah patah semangat. Selain klik, Google itu nggak sejahat itu juga. Mereka ngasih lu itu penghasilan dari CPM, cost per mile. Cost per mile itu per 1000. Nah, bicara soal cost per mile atau 1000 tayangan atau 1000 viewer melihat iklan lu dan lu dibayar $1, sebenarnya ada berita bagus banget, dan ini juga jarang dikasih tahu sama orang karena mereka nggak tahu bagaimana cara ngitungin cost per mile itu. Sekarang gue minta lu perhatiin iklannya dulu. Iklannya ini gue buka Kompas. 1, 2, 3, 4. Ini yang di bawah footer yang 4. Kita cek lagi ke dalamnya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 iklan ya. 10 sudah 10 apa? Coba sampai ke bawah sampai habis. 10, 11. Gila banget. 11. Yes. Untuk artikel ini dia memasang 11 iklan. Gak harus diklik sebenarnya. Untuk saat ini dia hanya mengandalkan misalnya dari 1000 viewer dia dapat $1 untuk satu iklan. Gue tekanin lagi, $1 dari 1000 tayangan itu atau 1000 viewer itu untuk satu iklan, saudara-saudara ya. Untuk satu iklan ini aja, ini kan ada 11, 2, 3 segala macam. Jadi kalau ada 1000 yang baca ini, yang baca artikel dia ini, ada 1000 orang gitu yang baca, secara otomatis dia dapat $11. Karena dia pasang iklannya di sini ada 11 biji, ada di 11 lokasi kan. Itu yang dibilang CPM, cost per mile. Jadi bukan hanya dapat dari satu iklan ini aja, tapi dari semua yang ada dipasang di sini, iklan-iklan yang ada dipasang di dalam artikel ini, itu semua dihitung untuk CPM, cost per mile ya. Jadi kalau dia misalnya artikel ini ada pengunjung sampai 30.000, lu kali di $11. Jadi hitungannya begini, 30.000 viewer itu kita bagi dulu sama 1000 ya kan, ada 30 tuh, baru ente kali 11 sama dengan $330 untuk artikel ini aja. Dan itu nggak perlu klik iklan, hanya berdasarkan dari impresi iklannya aja. Yang hebatnya lagi, yang namanya CPM yang $1 ini tidak berdasarkan by country, tapi ini berlaku untuk semua negara untuk iklan impresi. Ya, asik kan? Itu sebabnya kenapa media-media itu iklannya bejibun banget. Detik, Kompas, terus Tempo, segala macam itu kalau iklan dia pasang iklannya itu banyak banget karena dia kan trafficnya tinggi dan dia tahu kelakuan orang Indonesia untuk ngeklik iklan itu sangat minim, makanya dia mengandalkan dari impresi dari CPM $1 itu.
Makanya lu agak-agak kesel juga kan, untuk satu artikel ini diisi dengan 11 slot iklan. Jadi $11 dia dapat, atau $10 lah paling maksimal. Kalau dia, karena dia sudah besar, trafficnya juga banyak, lalu kali deh tuh, seperti gue bilang, untuk satu artikel aja dia bisa dapat 300-an dolar. Itu sekitar $4 juta, sekitar 4 juta. Gede banget kan. Nah disitulah hidupnya, bukan berdasarkan klik. Jadi kalau teman-teman blogger nih, kalau gue suka perhatikan di grup-grup itu selalu mengeluh kliknya kecil. Loh, kok lu di situ fokusnya? Media nasional kita nggak fokus di klik lagi. Klik itu hanya sekedar bonus. Yang mereka uber itu adalah impresi dan traffic. Karena kalau lu pengen ngejebolin yang trafficnya ini, impresi per $1 per 1.000, lu benar-benar harus mendapatkan organic traffic. Organic traffic ini yang susah. Atau minimal tuh real user. Karena Google tuh kan nangkap cookies kita, dia juga nangkap IP kita, dia ngetak lokasi kita juga itu di mana. Jadi dia bisa tahu kalau ini trafficnya asli atau enggak. Jadi sebenarnya lu nggak perlu capek-capek main-main kayak begitu. Kalau lu sudah SEO-nya udah bagus, artikel lu sudah nge-ranking dengan benar, lu nggak perlu sampai main di blog-blog bule. Lu sebenarnya harusnya udah berpenghasilan, ya toh. Itu cara kalau misalnya pengen tetap eksis dengan CPC negara Indonesia, ya lu harus ngandalin impresi, iklan CPM, bukan dari iklan klik. Karena kalau lu terlalu fokus di klik, lu stres sendiri akhirnya. Kalau CPC gue cuma 800, ya stop aja di soal klik-klikan iklan. Lu fokus ke masalah impresinya, CPM. Dia makanya tetap eksis ini karena penghasilan dari CPM-nya besar. Seperti tadi gue bilang, itu dari satu artikel. Kalau artikel-artikel yang lain bagaimana? Nah, ini juga menjawab kenapa itu media nasional dia bermain keyword sampai ke paling dasar gitu, sampai masalah blog pun juga dia hantem. Niche semua itu dihantam. Kenapa? Karena dia menguber traffic. Paham alur permainannya. Kenapa sekarang media-media nasional tuh seperti menggurita semua niche itu dia hantam sama dia, sampai masalah cara menulis artikel pun juga mereka ada di sana ya, memperebutkan kue impresi ini. Dia nyari keyword yang mana nih trafficnya tinggi nih, bukan nyari klik. Nah ini blogger nih mindsetnya dengan mindsetnya media nasional tuh beda banget. Kalau blogger mindsetnya itu nyari klik. Kalau misalnya media nasional mindsetnya mereka mencari impresi, karena mereka tahu 1.000 viewer gue dapat $1 dari satu iklan. Makanya gue pasang iklannya banyak banget nih, 11 biji. Berarti kalau 11 biji untuk 1.000 orang pengunjung nih, gue udah dapat $11 ini dari sini nih, dari pengunjung ini. Impresi itu emang kebijakan Google, bukan karena gue ngecap gitu, gue ngomong asal, bukan. Itu emang kebijakannya Google untuk menghargai kita. Kalau lu dapat 1.000 viewer, lu dikasih $1. Itu yang bagian itu yang dieksploit sama media nasional, yang lu tidak eksploit. Lu masih fokus nyari CPC. Aneh menurut gue. Kok sebenarnya nggak aneh juga, karena emang lu nggak tahu. Nah sekarang lu nonton video gue ini, lu tahu ternyata kalau media nasional itu mencari penghasilannya mereka nyari dari CPM, mereka nyari dari impresi. Sekarang lu rubah, berarti gaya main AdSense blog lu tuh rubah. Nah kemarin kan gue udah ngasih tuh bagaimana cara mencari long tail keyword tuh yang trafficnya gede banget tuh, yang masih belum dijajah sama media-media nasional. Kenapa nggak lu main ke sana? Ya kan? Harusnya lu PO tiap bulan. Kalau lu paham cara alur bermainnya tuh, lu PO tiap bulan. Gak ada lagi tuh lu ngeluh-ngeluh. Ngapain sih lu nguber-nguber CPC? Gak penting banget gitu loh. CPC itu ngapain? CPC itu penting kalau lu bermain blog bule, bukan blog Indonesia. Kalau lu bermain blog Indonesia, ya sudahlah, gue gak perlu di CPC-nya deh. Tapi yang penting gue mau dong impresinya gue gede gitu.
bermain aman lah seperti ini. Nyari impresi itu gede, $1. Kalau klikan Indonesia itu 0,06. Bandingkan CPM $1 dengan versus CPC Indonesia $0,06. Logika lo main di mana? Gue mending nguber 1000 viewer, 1000 traffic, atau gue nguber 1000 klik gitu. Lebih aman nguber 1000 viewer daripada 1000 klik. 1000 klik itu rawan banget men, rawan di ban. Ya, penjelasan gue cukup sampai sini. Semoga lu pada paham. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang, nanti gue bakal bikin lagi video berikutnya. Cukup ya. Kalau misalnya lo ada yang mau bertanya, lu tanya aja di kolom komentar, pasti akan gue jawab. Untuk materi hari ini gue cukupin sampai di sini. Nanti kita akan ketemu di materi-materi gue berikutnya. Masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.